Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mahat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dadah sehat, Alhamdulillah, Sehat, Ya, semoga kita saling menguatkan ya, Mahat ya. Amin. Apa namanya? Insya Allah kita akan lanjutkan ya kajian kita sekarang terkait dengan menuntut ilmu ya. Kalau kemarin membaca Al-Quran atau membersamai Al-Quran, sekarang tentang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amanah. Wa bisawwi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ummahat, kita lanjutkan ya. Materi yang ke-31 terkait cabang iman yang ke-27 ya. Ini masuknya cabang iman ke-27 dan ke-28 terkait amalan hati ya. Amalan perbuatan ya. Amalan anggota badan yakni menuntut ilmu ya. Kalau biasanya kita selalu membahas tentang amalan hati, hari ini kita akan bahas tentang amalan anggota badan yakni menuntut ilmu dan mengajarkannya. Berarti bukan hanya sekedar mencari ya ya, tapi juga mengajarkan kepada yang lainnya termasuk ke cabang iman yang ke-28 ya. Kalau cabang iman ke-27 yakni menuntut ilmunya gitu ya. Kalau cabang iman yang ke-28 mengajarkan ilmu juga. Jadi bukan hanya kita sekedar mencari ilmu buat diri gitu, diri kita pribadi gitu ya. Namun juga mengajarkan kepada yang lain juga termasuk cabang iman. Nah, dengan mengajarkan kepada yang lain gitu ya, ya, itu otomatis biasanya lebih menguatkan diri ya. Karena akan selalu direview gitu ya di murojaah ilmunya, kemudian kita ajarkan ke yang lain. Juga sebagai cambuk. Dan itu mungkin saya pribadi ngerasain ya ya. Ketika kita hanya menuntut ilmu untuk pribadi, dengan kita yang mengajarkan kepada yang lain, itu akan lebih kuat ya. Insya Allah akan lebih kuat ketika kita mengajarkan kepada yang lainnya gitu ya. Entah itu kepada anak ya, atau mungkin kepada pasangan gitu ya, atau mungkin kepada siapapun ya, siapapun yang kita temui gitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pribadi ya. Di sini disebutkan sebagai pengantar ya ya. Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitab sahihnya ya, disebutkan di sini ya. Bab ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi kita sebelum melakukan amalan perbuatan ataupun amalan ucapan gitu ya, atau amalan perkataan ya, seperti zikir, doa, kemudian amalan perkataan itu melafazkan tauhid dan lain sebagainya, itu adalah harus dengan ilmu dulu gitu. Jadi ilmu dulu baru amal. Ya. Nah, untuk berilmu ini juga kita butuh iman ya. Makanya kalau kita bahas adab sebelum ilmu itu penting ya. Makanya kalau orang yang berilmu tanpa adab sombong. Kayaknya udah banyak banget ilmunya gitu ya. Sehingga dia tidak tawadu. Sementara tawadu itu bagian dari adab gitu ya. Akhlak ya. Amalan hati gitu ya ya. Nah, ini pentingnya dulu amalan hati ya, atau adab-adab akhlak mulia itu penting gitu ya. Sebelum seseorang mengilmui
sesuatu ya. Ya contohnya tadi ya, orang yang membaca Al-Qur'an tanpa dia beriman, tanpa dia punya ilmu gitu ya, maka baca Al-Qur'annya tetap dapat pahala, tapi derajatnya tidaklah sama dengan orang yang membaca Al-Qur'an dengan ilmu, membaca Al-Qur'an dengan keimanan gitu ya. Ya enggak, Karena penting sekali, yang pertama itu adalah mengilmui dulu ya, berilmu dulu gitu, sebelum, kita berkata-kata ya, mengucapkan amalan perkataan dan melakukan amalan perbuatan, seperti itu ya. Maka disebutkan perkataan Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa kewajiban berilmu harus harus didahulukan daripada kewajiban lainnya, ya. Jadi sebelum, kita melakukan amalan yang lain, kita harus tahu dulu ilmunya ya. Maka disebutkan harus, berilmu dulu, ya. Kalau disebutkan, kita punya maklumat ya, informasi, ilmu ya, ilmu Allah gitu ya, itu Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ya. Makanya kita membaca Al-Qur'an ya, untuk mengetahui isinya gitu, Bukan hanya sekedar dibaca, tapi memahami maknanya gitu ya. Makanya orang yang memahami makna, dia akan berpengaruh terhadap perbuatannya, ya. Otomatis dia akan paham, "Oh iya, ini loh yang Allah inginkan," gitu ya. Nah itu, terdapat di, apa namanya, halo, halo, Ummu Santi ya? Mangga di-mute dulu ya. Nah, jadi di sini disebutkan di sini berilmu dulu baru, melakukan kewajiban yang lainnya. Maka seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar, kecuali dia harus belajar Islam terlebih dahulu. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain ya. Menuntut ilmu itu, maksud di sini, ini ya ilmu agama ya, ya, ilmu agama. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama atau, yang pertama kali itu yang kita bahas adalah akidah ya. Itu adalah hukumnya fardu ain hukumnya ya. Bukan fardu kifayah ya, tapi fardu ain dan wajib setiap individu untuk menuntut ilmu, agama. Ya, apalagi sekarang, banyak ya dengan akses, eee, internet dan lain sebagainya, kita bisa, mendapatkan ilmu dengan cepat sebenarnya gitu ya. Makanya masalahnya sekarang gitu ya, ilmu didapatkan dengan cepat, tapi cepat juga lepasnya, ya, ya. Cepat didapatkan, tapi cepat juga lupanya gitu ya. Nah ini salah satu keberkahan ilmu ya. Makanya keberkahan ilmu itu salah satunya memang kita mencari guru ya, mencari guru. Kira-kira siapa nih ya yang, yang sesuai ya, yang benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis ya. Jangan sampai, guru yang menyampaikan itu dia menyampaikan bukan dari hadis misalkan ya, ya katanya, misalkan ya, kata itu gitu ya, atau kata orang ini gitu ya, atau kata ustadz ini gitu, sementara ternyata kita nggak tahu sebenarnya dalilnya dari mana. Bahkan banyak hadis-hadis palsu ya, ya, hadis-hadis palsu itu dipakai, yang dalam tanda kutip ya digunakan oleh seorang ustadz bahkan. Contohnya gitu ya, ya. Saya ingin sampaikan nih. Ada yang mengatakan orang, meninggal dunia nih ya, yang saya alami hari ini misalkan ya. Itu selama 40 hari arwahnya itu mengitari rumah. Itu pemahaman yang disebarkan oleh, eee, di masyarakat kita dengar sendiri gitu ya, ya. Dan kalau kita perhatikan tidak ada dalam satu kitab hadis pun ternyata menyebutkan hal yang demikian. Permasalahannya itu, seperti itu. Nah, kita bahkan berguru dengan orang yang mengatakan hadis-hadis yang nggak tahu sumbernya misalkan, Nah ini, terjadi. Arwah, ruh ya, selama, 40 hari itu bergentayangan gitu ya, mengitari rumahnya misalkan. Ternyata itu tidak ada hadis satupun yang menyebutkan hal demikian. Maka kita wajib memahami ya, dalil-dalil juga gitu ya terkait dengan menuntut ilmu kita mengetahui ilmu ini A, B, C gitu ya, ya. Tahu, dalilnya apa gitu, Maka ketika kita belajar gitu ya, ya, kalau bisa ketika belajar itu apa dalilnya terkait dengan yang kita bahas itu gitu ya. Apa ini dalil,
Al-Qur'an dan hadisnya gitu, bukan hanya mengatakan apa, oh sumbernya kata orang ini gitu ya. Ternyata yang disampaikan hadis palsu. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, eee, barang siapa yang mengatakan atas namaku, ternyata itu bukan dariku gitu ya, maka siapkanlah kursinya di neraka. Jadi jangan main-main juga gitu ya, ya. Dahsyat juga ya terkadang sesuatu yang memang itu bukan berasal dari Rasulullah, kita sebutkan itu adalah hadis dari Rasulullah. Berarti kan, ini perlu, kita butuh ilmunya, ya. Salah satunya tadi contohnya banyak ya, ya, terkait hadis-hadis palsu yang disebarkan, ya, yang memang itu bukan berasal dari Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Maka, butuh ilmu, butuh guru juga yang, apa namanya, yang sesuai ya, yang sesuai dengan apa, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Ya, kemudian kalau masalah fikih tadi ya, fikih itu juga, berbeda ya. Kalau untuk masalah fikih, itu memang ada, khilafiyah yang memang itu dipahami benar adanya kalau itu memang berbeda gitu ya, untuk memahaminya. Sebagaimana para imam mujtahid, imam, mazhab gitu ya, mereka berbeda-beda untuk memahami sebuah fikih. Tapi kalau untuk akidah, kalau berbeda, maka, kita harus pahami sebenarnya dalilnya yang mana sih yang menyebutkan yang A, menyebutkan tentang ilmu ini gitu ya. Nah itu harus, dengan, ilmu gitu ya, ya. Ilmu yang benar. Jangan sampai ilmu yang salah akhirnya berpengaruh terhadap perbuatan. Kalau ilmunya yang pertamanya udah salah, maka perbuatannya otomatis juga salah gitu ya. Pemahamannya udah keliru. Akhirnya dia melakukan sesuatu keliru gitu ya. Seperti itu ya, ya. Maka ilmu itu akan membentuk pemahaman kita. Pemahaman akan mewujudkan perbuatan itu sendiri gitu ya. Sedangkan perbuatan yang sering dilakukan berubah menjadi kebiasaan. Ya. Jadi ilmu yang terus diulang-ulang itu akan bisa menjadi membentuk sebuah pemahaman. Pemahaman takdir contohnya gitu ya. Takdir ini ternyata banyak pemahaman takdir yang ternyata keliru. Kita bukan menyebutkan siapa-siapanya gitu ya, tapi keliru dalam artian apa? Memahami takdir itu, bahkan dia mengatakan ada, kehendak Allah, ada kehendak manusia, dan kehendak manusia di situ nggak ada kehendak Allah. Nah, ini berarti kan ada yang perlu kita luruskan, bahwasanya tidak terjadi sesuatu, melainkan semuanya atas kehendak Allah gitu ya. Ya, kita berkehendak, manusia berkehendak, apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak, pasti ada di situ kehendak Allah, izin Allah di situ. Nah, ini pemahaman takdir ya. Pemahaman takdir juga gitu ya. Kemudian pemahaman takdir terhadap apapun gitu ya, segala sesuatu itu semuanya tidak lepas dari, apa namanya, ilmu gitu, ya. Karena banyak ternyata hari ini pemahaman tentang takdir pun itu salah gitu ya, keliru dalam artian ya, ilmu yang salah kita pahami menjadi bentuk pemahaman yang salah, ketika mewujudkannya juga salah. Contohnya apa, Mu'tazilah, dia melakukan perbuatan atas kehendaknya sendiri. Tidak ada unsur, misalkan dia berkehendak ingin melakukan perbuatan gitu ya, di situ dia mengatakan tidak ada kehendak Allah misalkan di situ. Maka ini adalah pemahaman yang dia bentuk, pemahaman yang salah, sehingga wujud perbuatannya juga salah gitu ya. Nah seperti itu ya ya, apa namanya, pemahaman yang keliru mewujudkan perbuatan yang keliru. Pemahaman yang benar pasti akan insya Allah ya, dengan taufik Allah akan mewujudkan perbuatan yang benar. Ya, salah satunya menyikapi apapun, permasalahan dalam hidup kita gitu ya, ya. Takdir kan ya? Salah satunya itu adalah pemahaman, memahami takdir. Ya karena, sehari-hari kita nggak lepas dari rukun iman ini, ya semuanya ya, rukun iman itu ya nggak lepas memahami takdir, ya. Ya itu semuanya dari ilmu, ilmu yang benar ya. Kemudian dari ilmu yang benar, mewujudkan perbuatan yang benar, kemudian itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita gitu. Contohnya kebiasaan apa? Menahan amarah, menahan marah misalkan ya. Udah terbiasa nih dalam keluarganya, keluarga yang temperamen misalkan ya, marah gitu ya. Dengan ilmu dia berubah. Latihan, terus latihan. Akhirnya apa? Menjadi sebuah kebiasaan. Berubah. Misalkan gini, dulu dia kayak gitu loh gitu. Tiba-tiba kok dia udah berubah aja gitu ya, ya.
dia kok udah bisa Masya Allah gitu ya. Nah itu semua yang dibentuk itu dari pemahaman. Sehingga dari pemahaman itu akhirnya jadi kebiasaan dia gitu, sampai di titik terakhirnya menuju Allah, ke titik kematiannya. Seperti itu ya. Dan kita saling menguatkan, apalagi suami istri itu saling menguatkan gitu ya ya. Ada istrinya melakukan kekeliruan gitu ya, kesalahan, ada suami yang mengingatkan. Sebaliknya seperti itu gitu ya. Sampai di titik terakhir ya, kita menuju Allah ya, menghadapi kematian tersebut gitu ya. Alarm, Mas. Ya. Alarm ya. Kemudian ketika menjadi sebuah kebiasaan, maka di sini disebutkan ya, itu akan menentukan kepribadian kita. Jadi terbiasa sabar. Misalkan ya, contoh ya, atau terbiasa dia ridho sama takdir. Karena dia terbiasa, jadi kepribadian. Kepribadian apa? Yang lebih tenang. Kalau dulu temperamen, ya, emosional, naik darah terus gitu ya. Tapi ketika dia belajar, menuntut ilmu, ya dia belajar terus gitu ya. Akhirnya bisa, ya, itu menjadi kepribadian dia. Oh, berubah ya gitu ya. Nah, itu salah satu faktor keberhasilan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini bukan hanya kita menuntut ilmu terus gitu ya, tapi memang kita berusaha mengamalkan gitu ya, ya. Meskipun ya sakit, pahit gitu ya, ya, yang kita rasakan misalkan ya, itu, akan kita, apa namanya, kita lakukan. Karena tadi konsepnya, ilmu itu memang untuk diamalkan. Ya contohnya, saya pribadi gitu ya, ya, jangan jauh-jauh dulu ya, dengan kita alami hari ini gitu ya. Kita ketika sesuatu yang tidak kita sukai gitu ya, dan ini sebuah takdir, mau tidak mau kita harus ridho. Nah, itu menyikapinya dengan apa tadi, Dengan ilmu. Kalau misalkan, kita masih tidak memahami tentang ridho tadi gitu ya, terhadap takdir gitu ya, ya udah akan meratapinya, misalkan contoh ya, mukul-mukul badan, meratapi mayit contohnya seperti itu ya, kayak, teriak-teriak gitu, terus pukul-pukul badan, rambutnya ditarik-tarik dan lain sebagainya. Itu namanya meratapi. Meratapi dalam artian marah, marah dengan takdir Allah, gitu ya. Dia tidak ridho, Allah memberikan takdir itu gitu ya. "Kenapa ya Allah?" gitu ya, "Harus begini ya Allah?" gitu ya. Dia akan selalu bertanya ya, "Kenapa ya terjadi?" gitu ya. Padahal itu sebenarnya dalam ilmu Allah semuanya gitu ya. Semuanya sudah ditakdirkan Allah dan itu memang harus kita belajar ya. Bukan berarti kita, enggak menangis, enggak gitu ya. Tapi memang, Rasulullah aja sendiri menangis gitu ya, ya. Nabi Yakub alaihissalam aja menangis, apa namanya, sampai buta, kehilangan anaknya gitu ya, berturut-turut ya. Nah, itu terjadi oleh apa, para nabi ya, mengalaminya gitu ya. Bagaimana dengan diri kita yang manusia biasa, yang hanya baru belajar iman aja baru berapa tahun misalkan ya, Nah, itu sebenarnya dengan taufik Allah insya Allah bisa. Seperti itu ya, ya. Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini, kita lihat itu akan mempengaruhi kepribadian. Dalam surat apa? Kita lihat di surah Az-Zumar ayat 9. Di sini disebutkan Allah Ta'ala berfirman, ini, apa namanya, kalau di copy ini, ini ya, ya, jadi berantakan ya. Mangga ada yang bisa membacakan surah Az-Zumar ayat 9, Saya nggak ambil Al-Qur'an tadi nih. Ada yang ada mushaf, bisa dibacakan dulu, Ummahat? Ada yang mau bacain, Az-Zumar ayat 9, Ada yang mau bantu saya? Ini soalnya kalau di modul ini ya, eee, tulisannya jadi berantakan gini ya, kalau di modul. Ada Ummahat yang bisa bantu? Ustazah. Surah Az-Zumar, ayat 9 ya? Iya. Az-Zumar itu surat keberapa ya? Sebentar, kok suaranya jadi kecil ya, Ustazah? Suara saya kecil, Iya. Oh. Kayaknya salah pilih speaker. Oh iya udah. Halo, Iya, halo? Iya. Udah ada mushafnya, Di surat Az-Zumar ayat 9, mangga,
Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbik. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya juga Ustazah, Iya, Mangga, Iya, pakai arti. apakah kamu, ayo orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Masya Allah. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Nah, itu. Ya itu. Jadi di situ poinnya terkait dengan katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nggak sama. Intinya kita nggak orang-orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang-orang yang berilmu. Yang tidak berilmu dengan orang berilmu tidak akan sama. Ini dalam Al-Qur'an langsung disampaikan ya. Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Berarti orang-orang yang berakal dalam artian apa, Iya, orang mau berpikir, yang dia tawadhu dengan ilmu tersebut gitu ya. Dan dia dengan itu dia bisa menerima itu gitu, ya. Karena hati yang tinggi gitu ya, itu tidak akan bisa masuk ilmu ya. Karena hatinya tinggi ya. Jadi nggak mengalir ke bawah, nggak mengalir ke yang tinggi ya, tapi mengalir ke yang bawah. Tawadhu dengan apa yang dia pahami gitu ya. Maksudnya, oh iya ya. Oh begini ya Allah sampaikan gitu ya. Dia menerima gitu ya maksudnya di sini. Nah, maka orang-orang yang seperti ini dia akan mengetahui ilmu-ilmu gitu ya, mengetahui tentang rahasia-rahasia apa yang Allah hendaki dari kita ya, apa yang Allah hendaki, apa Allah inginkan dari seseorang, itu semuanya ada dalam Al-Qur'an gitu ya, ataupun hadis. Nah ini kan, apa namanya, disebutkan di sini tidak samalah gitu ya, disampaikan tidak akan sama. Orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Disebutkan di sini, sebagaimana tidaklah sama orang-orang yang mudah mengumbar janji dengan orang yang kuat memegang amanah. Misalkan orang yang gampang, mengumbar janji, tidak tepat janji misalkan ya, itu tidak akan sama dengan orang yang amanah. Orang yang tidak tepat janji, dia karena apa, nggak tahu bahwa dahsyatnya dia harus memegang amanah tersebut. Kalau orang berilmu tahu ya, ya, pasti takut karena semuanya akan ditanya Allah gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang tadi berilmu ya, dia memegang amanah tuh kuat gitu ya. Oh iya aku udah janji ya gitu ya. Oh iya gitu ya. Nah ini berarti kan nggak sama hasilnya. Atau dengan orang yang mendapatkan musibah dengan meratapi dengan yang dia bersabar, menahan diri ya untuk tidak meratap ya, untuk tidak menyalahkan takdir dan lain sebagainya. Pasti tidak akan sama hasilnya. Ya, Kayak misalkan ya, seorang yang sabar pahalanya tanpa batas, ya disebutkan tanpa batas. Sementara orang yang dia tidak ridho terhadap takdir, itu dia mendapatkan 2 kerugian. Yang pertama, kerugian menanggung musibah itu yang pahit. Yang kedua, pasti dia akan apa, tidak mendapatkan pahala itu ya, hilang bahkan mendapatkan dosa besar. Karena salah satunya tadi yang meratapi takdir, yang meratapi mayit itu termasuk dosa besar ternyata gitu ya. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Ya, karena tidak ridho terhadap qada. Udahlah dapat dosa, dia juga dapat pahitnya musibah itu. Tapi kalau orang yang paham, orang mengetahui mendapatkan musibah dari itu, dia justru mendapatkan pahala yang luar biasa tanpa batas. Tanpa batas ya. Kalau tanpa batas berarti mengalir ya. Pahala itu mengalir terus gitu ya. Dahsyatnya apa namanya? Ilmu itu gitu ya yang mempengaruhi perbuatan kita. Tidak akan sama hasilnya. Disampaikan di sini nggak akan sama. Maka orang yang atau misalkan orang yang menyayangkan waktunya terbuang sia-sia dibandingkan orang yang terbiasa dengan membuang waktu. Ya, misalkan nih nongkrong gitu ya. Nongkrong aja dari pagi misalkan sampai sore, dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya misalkan.
tentulah tidak sama dengan orang yang dia memanfaatkan waktunya untuk kayak misalkan menuntut ilmu atau dia melayani suaminya misalkan di rumah atau dia ini berbakti sama orang tua. Tentu tidak akan sama hasilnya. Di sini disebutkan seperti itu ya, Om ya. Maka kalau kita lihat dari menuntut ilmu sendiri, definisinya apa? Secara bahasa ilmu itu berasal dari kata alama. Ya. Ya'lamu, artinya mengetahui. Ya. Mengetahui ya. Artinya mengetahui ya'lamu gitu. Kita sering mendengar kata itu ya dalam Al-Qur'an. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Atau apa? Banyak ya dikatakan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ya. Apa namanya? Allah mengetahui, Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun dan kamu tidak mengetahui. Itu banyak ya. Itu asal katanya dari itu, ilmu itu, mengetahui. Secara istilah artinya pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan menurut syariat, ilmu itu adalah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk. Jadi ilmu itu yang dalam Al-Quran dan Sunnah, itu semuanya ilmu yang memang harus kita pelajari. Ya, salah satunya di bab-bab kita yang kita bahas dari hari ke hari ini, dari pekan ke pekan ini ya, insya Allah semuanya dalam Al-Quran ada ininya ya, dalilnya dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Rajab mengartikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat adalah mendalami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, memahami makna, mengikat diri dengan dalil-dalil tersebut, baik itu asar-asar sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang berkaitan dengan makna Al-Quran dan hadis. Pembahasan halal haram, kemudian mengenali Allah dan lain sebagainya. Membedakan mana yang benar, mana yang salah ya, atau membedakan mana yang hadis sahih atau dhaif tadi ya, atau hadis palsu bahkan gitu ya, atau maudhu. Ya, ini ternyata ini hadis palsu loh gitu ya, nggak boleh disebarkan dan nggak boleh dipakai karena hukumnya tentu berdosa ya. Ternyata yang kita pahami ternyata selama ini hadis palsu misalkan. Nah, itu kan butuh guru ya ya. Kemudian berusaha mengetahui makna dari dalil tersebut ya. Hukum menuntut ilmu adalah wajib atau fardu ain ya, disampaikan di sini. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, kewajiban bagi setiap muslim fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Maka di sini disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu ada dua. Yang pertama hukumnya fardu ain, seperti menuntut ilmu agama, sholat, zakat, puasa ya. Kemudian ada yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ini seperti apa? Ilmu kedokteran ya, atau tentang bagaimana pelaksanaan hukum cambuk ya, hukum potong tangan ya, hukum waris ya, tentang warisan gitu ya karena tidak semua orang yang bisa menguasai ilmu yang disebutkan kayak tadi ya, tentang warisan contohnya. Nggak semua orang bisa menghitung-hitung warisan gitu ya. Tapi kalau untuk ilmu yang akan kita bawa ya, yang tentang amalan individu kita ya, kayak misalkan sholat, puasa, zakat, itu wajib untuk dicari. Harus dicari ilmu tentang amalan-amalan itu ya, yang kelak akan ditanya di alam kubur ya. Bahkan nanti akan dihisab di hari akhirat ya, di akhirat. Kemudian langkah-langkah sebelum menuntut ilmu yang pertama apa menyiapkan wadahnya dulu. Wadahnya ilmu apa hati ya. Ilmu itu tempatnya di hati. Ya, ilmu itu di hati tempatnya Enggak di mana, bukan di akal. Bukan di otak, bukan. Ilmu itu tempatnya di hati. Maka kalau hati dalam artian di sini kolbu ya. Kalau di biologi ya ya, hati itu yang pipih ya. Bukan yang kayak love ya. Kalau yang love itu jantung sebenarnya ya. Nah, tapi karena itu sudah dibakukan ya di Indonesia, kalau kolbu itu adalah hati ya udah gitu ya. Ya. Jadi kesepakatan yang istilah yang sudah disepakati lah gitu ya. Tapi sebenarnya hati itu yang pipih sebenarnya ya. Bukan yang seperti jantung yang love itu ya sebenarnya. Tapi ya sudah ya. Kita sepakati ya bahwasanya hati itu ya kolbu yang dimaksud itu ya dalam hadis ya. Maka langkah pertama untuk mendapatkan ilmu adalah menyiapkan hati yang bersih. Kalau hati yang kotor, sebaiknya dibersihin dulu.
Karena ilmu ya apa nama ilmu itu hanya bisa masuk ke dalam hati yang bersih. Hati yang kotor itu nggak bisa ditempati hati, nggak bisa. Jadi dia keluar lagi, nggak betah, Hati yang bersih gitu ya, Kak. Dengan hati yang bersih berarti dia butuh keimanan dulu, disirami ya dengan keimanan tadi ya, apa namanya, disebutkan di sini karena hati kotor tidak akan bisa ditempati oleh ilmu. 2 hal yang bisa mengotori hati adalah apa, Syahwat dan syubhat. Syahwat itu hawa nafsu yang dilakukan, udah tahu hukumnya tapi tetap dilakukan itu namanya syahwat. Syubhat itu nggak tahu hukumnya dilakukan, ragu-ragu. Ragu-ragu ya dengan, "Oh ini benar nggak ya? Hukumnya benar nggak nih?" Gitu ya. Itu namanya, syubhat ya, sesuatu yang meragukan. Udah nggak tahu ilmunya gitu ya, kemudian kita tetap melakukan, jatuhnya nanti, syubhat. Nah, itu bisa mempengaruhi hati juga ya ketika dalam menerima ilmu. Kalau syahwat tadi, hawa nafsu yang kita udah sebenarnya udah tahu, hawa nafsu itu hukumnya haram, diikuti ini nggak boleh gitu ya, tapi tetap diikuti. Berarti sesuatu yang udah ketahui tapi diikuti. Hukumnya, haram misalkan ya, tapi diikuti itu namanya syahwat. Maka hal ini juga mempengaruhi ilmu masuk ke dalam hati seseorang. Nggak mempan gitu, apa kalau ibaratnya tuh mental ya. Setiap diisi lagi ilmu, mental lagi gitu ya. Isi lagi, mental lagi, ternyata ada penyakit yang memang harus kita, bersihkan dulu ya. Karena tadi tempatnya ilmu adalah di hati, yang sesuai kesepakatan kita ya, yang kolbu itu ya, hati, ya. Meskipun tadi sebenarnya hati kalau dalam istilah biologi itu yang pipih itu ya, nggak masuk ceritanya sebenarnya, tapi ya itu sudah disepakati ya, ya. Maka bila keduanya masih menghinggap dalam hati, maka jangan heran ilmu tidak akan betah menetap padanya. Ya, bagaimana kita akan menjadi amalan ketika memang ilmu itu nggak betah dalam hati tersebut? Nggak bisa jadi amalan karena hati itu kotor gitu ya, masih dipenuhi dengan syahwat dan syubhat. Syahwat-syahwat ya, keinginan hawa nafsu yang masih kita ikuti dan, syubhat yang memang keraguan yang masih kita pelihara. Masih ragu dengan sesuatu, tapi diamalkan juga gitu ya. Ibaratnya ketika seseorang me me apa, menggembala kambing di tempat yang terlarang, mengembala gitu ya, kemudian hampir aja gitu ya, hewan itu memasuki, tempat terlarang itu. Nah seperti itu subhat ya yang kita pelihara misalkan, ini kayaknya boleh atau enggak ya? Boleh atau enggak gitu ya. Akhirnya, di situ disebutkan meragukan ya, sehingga apa, hati itu akhirnya, tidak bisa menerima, nggak bisa menerima itu gitu ya. Maka, ilmu itu nggak masuk ilmu itu sehingga sulit diamalkan. Ilmu itu ke ini terus mental ya, ilmu sabar misalnya, mental lagi, ilmu ikhlas mental lagi gitu ya, nggak masuk-masuk gitu ya. Ternyata karena salah satunya adalah hati kita belum kita bersihkan. Ya, banyak ya penyakit hati ya, ya, yang akan, mempengaruhi ilmu itu masuk ya ke dalam hati kita ya. Kemudian berniat dengan ikhlas. Disebutkan di sini yang kita bahas terus-menerus, mukhlisin, orang-orang ikhlas tidak akan pernah disentuh oleh iblis dan syaiton. Bagaimanapun setan menggodanya, nggak akan masuk ke orang-orang yang mukhlis. Mukhlis itu orang-orang ikhlas gitu, apapun karena Allah, ya udah bodo amat kata orang gitu ya. Kadang, "Apa kata orang? Nanti gimana kata orang?" Gitu ya, sementara itu adalah salah. Sesuatu yang tidak diperbolehkan Allah gitu ya, tapi apa kata orang nanti ya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita ikhlas, bodo amat, kita melakukan karena Allah gitu ya. Terserah orang mau ngapain, terserah orang mau kita seperti apa gitu ya. Itu adalah mukhlis, maka orang-orang yang mukhlis itu nggak disentuh oleh iblis, syaiton ya. Nggak bisa, karena niatnya tulus karena Allah. Jadi kalau orang yang tulus karena Allah menuntut ilmu, nggak bisa, me kita akan apa namanya, runtuh ya karena, apa tadi ya, godaan tadi. Karena ikhlas. Jadi, di sini menuntut ilmu gitu, jangan karena, kasihan sama Zaita sendiri. Zaita kasihan gitu ya, nggak ada temennya misalkan, misal ya, ya. Itu, jatuhnya nanti nggak ikhlas ya. Tapi memang kita luruskan niatnya, "Ya Allah, aku menuntut ilmu ya semata-mata untuk, apa namanya,
karenamu ya, lillahi ta'ala, ikhlas ya. Untuk mengetahui ilmu ini misalkan gitu ya. Memahami tentang ini, tentang itu gitu ya. Itu berarti, ikhlas ya. Tapi bukan karena yang lain gitu, karena nggak enak sama teman. Ya udah dah aku daripada nggak ini gitu ya, diajak-ajakin terus, nggak enak gitu ya. Akhirnya mau nggak mau menuntut ilmu. Padahal sebenarnya diri kita terkait dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, nggak ada urusannya sama manusia sebenarnya gitu ya. Ya udah kita luruskan niat tadi ya, makanya memang tugas seseorang adalah meluruskan niat setiap saat. Luruskan niat dalam menuntut ilmu, bukan karena siapa-siapa gitu ya, tapi memang lillahi ta'ala untuk semata-mata untuk Allah. Untuk kita bisa bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah gitu ya. Karena melihat wajah Allah itu ditukarkan dengan nggak bisa dengan amalan ece-ece, dalam artian bukan ece-ece ya, amalan yang, tidak ikhlas. Karena ada amalan ece-ece dan itu jauh lebih bernilai daripada amalan yang luar biasa tapi nggak bernilai di sisi Allah. Bahkan amalan kecil gitu ya, dilihat sama Allah itu besar gitu. Dilihat dari apanya, ternyata dari niatnya yang tulus, ikhlas gitu ya, luar biasa ya. Ternyata ikhlas ini luar biasa ya. Mukhlisin, yang tidak akan disentuh oleh setan, hanya itu ya. Orang-orang ikhlas lillahi ta'ala. Meluruskan niat setiap saat karena keberkahan ilmu itu ada pada niat. Karena ilmu nggak berkah itu, salah satunya niatnya ternyata salah. Ternyata untuk dipuji, ternyata untuk supaya kita menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, untuk apa? Untuk diakui manusia. Contohnya, "Oh ya, kamu udah ini ya," gitu ya, "banyak ya yang ini," gitu ya, "kamu mengajak orang," gitu ya. Akhirnya apa tuh? Timbul ujub, timbul riya, nggak ada, lillahi ta'ala lagi gitu ya. Karena apa? Niatnya ternyata udah bergeser dari niat awalnya gitu ya. Maka setiap saat harus diperiksa terus hatinya, niatnya, sehingga ilmu yang didapatkan itu bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, ya. Jadi mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Jadi setiap saat, yang mengajar gitu ya, itu, atau menuntut ilmu gitu ya, maka, niatkan karena Allah. Sulit dengan hati, ya lisankan. Ya Allah aku bantu aku ya untuk, selalu ikhlas ya, lurus semata-mata lillahi ta'ala karenamu gitu ya. Nah ini yang kedua, tadi menyiapkan hati, yang kedua berniat karena Allah. Yang ketiga, mendahulukan adab sebelum ilmu, ya. Banyak dan sedikitnya ilmu itu ternyata tergantung bagaimana perhatian seseorang terhadap adab. Semakin baik adabnya, semakin tinggi ilmu yang didapatkan. Maka tak heran maka ulama bisa begitu mudah mendapatkan ilmu karena mereka mendahulukan adab dulu. Lihatlah bagaimana perhatian mereka terhadap adab kepada guru, terhadap ilmu itu sendiri dan persiapannya gitu ya. Luar biasa gitu ya. Jadi mereka memperhatikan adab dulu. Maka kalau ilmu dulu baru adab akhirnya jadi sombong. Dia dapat ilmu banyak, nggak tawadhu. Menjas semua orang salah, semua salah gitu, yang benar aku. Dinasihati sama orang, enggak benar itu gitu ya, salah gitu ya, benar dia. Sekeras apakah hati kita gitu ya, sampai orang pun menasihati merasa kita udah baik-baik aja, udah nggak mau lagi gitu ya. Maka semua itu muncul dari awalnya adab tadi, adab terhadap ilmu tadi gitu ya. Harus tawadhu. Selama kita merasa baik berarti belum tawadhu. Selama kita merasa baik diri ini gitu ya, itu belum baik justru. Jadi, kata-kata kuncinya masih merasa butuh, ya mungkin nasihat orang gitu ya, atau mungkin kita butuh lagi referensi yang banyak terhadap ilmu kita. Jangan sampai kita hanya terpaku pada satu referensi, ternyata referensi yang kita itu tuh ternyata lemah, ya atau misalkan, eee, belum kuat misalkan ya. Maka butuh referensi yang lain, butuh guru-guru yang lain, tidak mencukupkan kepada satu orang misalkan ya. Sebagaimana saya pribadi tidak mencukupkan dengan satu guru ya. Kalau hanya berpaku pada satu guru, maka yang kita lihat ya udah itu aja dan kita menolak, ilmu yang lain gitu ya. Maka ini sangat berpengaruh terhadap keberkahan ilmu kita, seperti itu ya. Kemudian kunci keberkahan ilmu apa,
Hari ini disebutkan kita begitu mudah mengakses ilmu, tapi mengapa tidak berbekas pada amalan? Bisa kita bandingkan dengan adab dan akhlak orang terdahulu, walaupun mereka sulit mendapatkan satu ilmu hingga harus menempuh jarak ribuan kilometer gitu ya, sampai ribuan kilometer untuk mendapatkan satu ilmu. Tapi berbekas dan sangat berkah gitu. Dalam perbuatan mereka. Itu pertanyaannya itu, Om. Kita sering lihat status tentang Islam gitu ya, tentang syariat gitu ya, Om. Tapi nggak berbekas sama sekali di hati kita gitu ya. Ini apa yang salah nih gitu ya. Ternyata dari keberkahan tadi ya. Letaknya ada pada keberkahan. Keberkahan terletak pada mengamalkan ilmu tadi gitu ya, Om ya. Jauh dari kata amalan misalkan ya. Maka disebutkan orang munafik adalah orang yang mengatakan tapi nggak melakukan. Kita mengatakan terus-menerus, "Oh iya ya," gitu ya, "oh kita harus begini," gitu, "kita harus begitu." Tapi pada prosesnya, kita ininya ya, prakteknya ternyata nggak kita amalkan ilmu tersebut. Maka kita butuh, sharing seperti ini gitu, Om. Butuh diskusi sama teman-teman gitu ya, atau kita mencari orang-orang yang lebih solih daripada kita misalkan ya, Om, ya. Cari orang-orang yang lebih solih dari kita gitu. Kalau berteman katanya kan gitu ya, kalau bisa cari teman yang lebih solih dari diri kita, ya. Maka insya Allah kan, berpengaruh kita melihat sehari-harinya kayak gimana gitu ya, ya. Dan mempengaruhi terhadap perbuatan dia, berbekas ya. Ternyata letaknya tadi pada, keberkahannya. Maka ketika kita menyekolahkan anak, eee, jangan ini ya, wah sekolahnya mahal, besar gitu ya, Om, ya. Tapi kalau Allah nggak memberikan keberkahan ilmu, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalkan sekolahnya biasa aja tuh misalkan ya, tapi di situ ilmunya berkah, ya bermanfaat gitu ya, untuk dunia dan akhiratnya. Jadi, intinya gitu ya, dari keberkahan ilmu yang kita cari tadi, berkah nggak gitu ya. Kalau minta keberkahan ilmu, kita minta sama Allah ya, ya. Salah satunya tadi, membersihkan hati-hati dari syubhat dan syahwat, ya haram, ya disaring ya, keharuman itu nggak ditinggalkan, kita mengambil yang halal-halal aja gitu ya, yang diridhoi Allah, ya pasti. Kalau Allah nggak ridho, nggak bisa. Yang kita lakukan masih yang haram gitu ya. Gimana Allah mau ridho? Kayak misalkan tadi ya, masih berkutat dengan perkara yang haram, tapi sholat masih jalan, misalkan ya. Itu sholatnya suatu saat sampai memang iya ya, kalau, sholat ini akan me mencegah dari perbuatan keji dan mungkar pasti ya. Kalau dengan keimanan, tadi ya, bukan hanya sekadar ruku, sujud, ruku, sujud setiap hari ya, tapi kita nggak mau menuntut ilmu. Apa itu akidah, apa itu, tadi ya, ilmu-ilmu amalan hati dan sebagainya misalkan ya. Nah ini tentu akan berpengaruh terhadap keberkahan ilmu tadi ya. Kemudian disebutkan ilmu jauzi ya, oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau berkata, "Aku bertemu dengan banyak ulama. Tingkatan keilmuannya mereka berbeda-beda. Namun yang paling bermanfaat dari mereka bagiku adalah yang mengamalkan ilmunya, walaupun yang lain lebih berilmu darinya." Jadi banyak guru beliau gitu ya. Beliau bertemu dengan banyak ulama dan bahkan ilmunya luar biasa, tapi ketika dilihat dari dia mengamalkan atau enggaknya, di situlah letak, dia, ilmu tadi berkah atau enggaknya, bermanfaat atau bagi ulama itu atau enggak gitu ya. Jadi dia mencari memang ulama-ulama yang memang dia bukan hanya berilmu tapi mengamalkan ilmunya. Ada ya yang tadi yang kategori munafik disampaikan Allah gitu ya, mereka mengatakan tapi mereka tidak mengamalkan gitu ya. Oh bisa ngomong gitu ya. Buktinya hari ini kita ya, kita membahas ini, ikhlas, sabar gitu ya. Allah kan buktikan kejujuran dan itu terjadi sama saya pribadi. Mungkin Ummahat juga kan mengalami, sesuatu yang memang itu pahit dan kita harus wajib untuk sabar ya. Kalau sabar itu wajib hukumnya, Tapi kalau ridho itu, itu manusia pilihan ya. Nih gini nih tingkatannya gini, kalau sabar itu menahan diri, menahan hati, ditahan gitu ya. Kalau ridho itu udah seneng aja dia gitu ya, senang dengan takdir apa yang Allah berikan. Dan itu berarti kan orang-orang pilihan ya. Saya kayaknya belum nyampai situ gitu ya, yang sampai senang dengan
dengan sesuatu yang pahit gitu, itu belum sampai gitu, belum nyampe. Masih menahan diri gitu ya, masih menahan gitu ya, Om. Nah itu tingkatannya itu baru menahan ya, baru sampai pada menahan diri. Supaya, apa namanya, tidak, keluar kata-kata yang itu Allah nggak ridho misalkan ya. "Ih, kenapa ya Allah? Mengapa ya Allah?" Gitu ya. "Kenapa kau ambil?" Gitu ya. Ya, kekasih hatinya misalkan atau buah hati dan lain sebagainya gitu ya, Om, ya. Berarti kan meratapi takdir ya. Maka dalam hal ini bersabar itu adalah tingkat yang nomor 2 ya. Dalam artian setelah orang-orang yang pilihan tadi yang dia ridho, senang hati gitu ya dengan takdirnya. Sebagaimana orang-orang Palestina mungkin salah satunya ya, atau para sahabat yang mereka dulu kehilangan anaknya yang syahid di jalan Allah, ridho seridho-ridhonya gitu ya. Ya, apa namanya itu, sampai mereka, apa namanya ya, senang gitu ya, senang dengan kematian anaknya yang syahid gitu ya. Ya meskipun pahit ya. Nah itu mungkin kita proses itu gitu ya. Bisa nggak ya, setiap sesuatu yang, negatif menurut kita itu, eee, baik ya, kita sikapi dengan, sesuatu yang positif. Itu kan berarti kan, butuh, ilmu yang lebih lagi ya, keberkahan ilmu tadi ya, Om, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, dan aku, Ibnu Jauzi tadi ya, "Dan aku pun paham bahwa dalil yang dipraktekkan lebih mengena di hati dibandingkan yang hanya diucapkan." Makanya memang luar biasa ya, Om, ya. Anak kita kadang nggak mau dengar kata kita, tapi dia cenderung melihat perbuatan kita. Kita ngomong banyak gitu ya, nggak didengerin, nggak dikerjain gitu. Tapi pas kita ngamalin itu gitu ya, dia yang ngikutin, contohin gitu langsung gitu ya. Wih katanya gitu kan, "Umiku kan biasanya seperti ini, abiku dulu begini," gitu ya. Itu kayak diamalkan gitu ya. Karena apa tadi? Karena tadi ya ternyata manusia itu cenderung melihat perbuatan yang daripada omongan-omongan yang sekedar di ucapan tadi gitu ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan termasuk orang-orang yang, ini ya Om ya, tidak munafik ya, mengamalkan apa yang kita ilmui. Ya itu kan, butuh taufik dari Allah, bimbingan gitu Om ya, pertolongan ya, taufik, pertolongan Allah yang benar-benar kita bisa ngamalin itu. Karena nggak bisa, orang yang nggak ada taufik, bagaimanapun dia ingin melakukan amalan A gitu ya, Allah nggak ngasih taufik, nggak bisa. Masalahnya itu gitu ya. Udah mau melakukan ini gitu, kok nggak bisa-bisa gitu ya. Ternyata taufik yang belum masuk gitu ya. Tapi kalau Allah udah ngasih taufik, maupun kita Allah menjaga kita, membimbing kita gitu, Om, ya. Kadang kita nggak terniat pun, bisa ternyata tiba-tiba kita bisa ngamalin itu gitu ya. Nggak berencana pun bisa kita amalkan dengan mudah gitu ya. Itu taufik ya tadi ya, nggak lepas dari bantuan Allah ya. Maka berusahalah mengamalkan ilmu karena itulah pokok yang paling besar dan yang paling, apa namanya, yang paling besar ya, tadi yang paling besar yaitu, eee, ini, salah ketik ya, ya. Nih ada beberapa yang salah ketik ini ya. Orang yang menyia-nyiakan umurnya dengan ilmu yang tidak diamalkan. Ya, seseorang, sangat besar gitu ya, kebencian Allah bagi orang yang mengamalkan mengatakan tapi tidak mengamalkan. Itu yang tadi ya. Udah janji tapi nggak diamalkan, udah, ini gitu ya, nggak tepat janji atau mungkin orang yang, sudah, mengajarkan kepada manusia dia nggak ngamalin gitu ya. Itu, khawatirnya jatuh kepada sifat-sifat munafik dan kita berlindung dari itu, ya Allah jauhkan kita dari perkara munafik ya, sifat-sifat munafik ya. Munafik itu kan itu ya, melakukan tapi nggak mengamalkan, mengatakan nggak mengamalkan, menasihati orang tapi dia nggak ngamalin gitu ya. Itu salah satu cabang munafik ya, dan kita minta sama Allah, Allah lepaskan kita dari perkara itu gitu ya, ya. Kemudian sehingga disebutkan perkataan Ibnu Jauzi menyiratkan pesan bahwa kunci keberkahan dan bermanfaatnya sebuah ilmu, baik ketika posisinya sebagai pencari ilmu ataupun orang yang menyampaikan ilmu adalah saat ilmu itu diamalkan. Jadi berkahnya ilmu kita itu kalau kita amalkan gitu ya. Ya apalagi nih ya, permasalahan yang kita bahas itu ilmu-ilmu tingkat tinggi semua gitu ya, ya, dan itu butuh taufik tadi ya, minta petunjuk sama Allah setiap saat agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut gitu ya. Nah ini kan, butuh
hati, wadah yang bersih tadi. Sebagaimana yang kita udah bahas tadi ya. Maka ilmu disebutkan, walaupun disebutkan di sini, banyak orang yang berilmu bagaikan cahaya. Tapi tetap orang yang mengamalkan sajalah yang akan menjadi paling bercahaya di antara mereka. Jadi orang yang mengamalkan itu lebih berasa daripada orang hanya sekadar ngomong gitu ya, omdo kata orangnya, omdo gitu ya. Maka Allah akan buktikan kejujuran kita. Ketika kita udah memahami ilmu tersebut, Allah buktikan kejujuran keimanan kita. Benar nggak kamu jujur? Jangan-jangan kamu berdusta dengan ilmu kamu gitu ya. Maka itu Allah akan buktikan itu. Salah satunya bentuknya dari sisi ujian dan ujian yang Allah berikan kepada kita ya. Ujian kita yang bermacam-macam ya ya. Pasti tidak akan sama. Kemudian keutamaan ilmu satu, tak ada permintaan tambahan sesuatu bagi Rasulullah kecuali salah satunya ilmu ya. Rasulullah pernah doanya Robbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Mintalah ilmu ya, pemahaman. Kemudian banyak ya keutamaan ya selain itu disebutkan di sini. Dalilnya ya, saya sampaikan dalilnya di sini. Ya Allah, buatkanlah aku bermanfaat dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku dengan mengamalkannya, gitu ya. Ajarkanlah padaku apa yang bermanfaat bagiku, berilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, dan aku berlindung kepada Allah dari kondisi para penghuni neraka. Kemudian ini yang pertama, Rasulullah selalu meminta tambahan ilmu ya ya. Robbi zidni iman, bahkan ada juga minta tambahan keimanan, Robbi zidni imanan wa yaqinan wa fikha gitu ya. Ya Allah, tambahkanlah keimanan kepadaku gitu ya. Kemudian pemahaman yang benar ya. Dan Robbi zidni imanan wa yaqinan, keyakinan, kekuatan keimanan gitu ya. Dan pemahaman yang benar. Wa fikha tadi ya, pemahaman yang benar. Kemudian selain itu disebutkan Allah akan angkat derajat seseorang dengan ilmu Allah tadi. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian ya, yaitu orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yaitu Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kaum mukmin beberapa derajat karena mereka menyatukan ilmu dan amal. Lagi-lagi ilmu dan amal lagi, Kalau kita ngasih tahu orang gitu ya, sementara kita tidak mengamalkan, itu akan terasa gersang ya. Sulit sampai kepada orang tersebut karena keberkahan ilmunya nggak nyampe. Maka butuh keberkahan ilmu tadi ya, yaitu dengan amalan tadi. Bukan hanya sekadar kita mengilmui, kita cari terus gitu ya tapi kita nggak mengamalkan. Nah ini ya dahsyatnya ya. Kemudian yang ketiga ya, tadi Allah akan angkat derajatnya, yaitu derajat yang paling tinggi adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, ilmu setara dengan jihad. Kenapa bisa begitu gitu ya? Dalam surat At-Taubah, Quran terjemahnya saya bacakan aja ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Berarti di sini disetarakan. Jadi kata Rasulullah, jangan semuanya perang, tapi ada juga yang menuntut ilmu dan untuk menyebarkan kepada manusia. Tidak semua diperintahkan untuk ke medan perang, tapi juga ada yang disuruh untuk menuntut ilmu dan mengajarkan kepada manusia gitu ya. Jadi nggak semuanya perang. Nah, maka di dalam hal ini ulama mengatakan, oh iya, ternyata setara ya gitu ya, pahalanya dengan jihad. Jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, makanya kalau anak-anak kita di pesantren misalkan gitu ya, mereka lagi menuntut ilmu agama, kemudian misalkan ya ada yang banyak ya hari ini kita lihat kematian itu sangat cepat ya, sangat dekat gitu ya. Dan sebagian itu dari anak-anak yang masih kecil gitu ya, itu terjadi orang-orang yang lagi menuntut ilmu gitu ya. Itu dikatakan mereka syahid ya. Dalam keadaan berjihad ya. Berjihad kan? Berjihad di jalan Allah salah satunya menuntut ilmu. Bahkan dikatakan menuntut ilmu itu jalan pintas menuju surga ya. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Kemudian ilmu membuat seseorang bertambah takut kepada Allah. Maka disebutkan Ibnu Abbas
Ibnu Abbas ya rahimahullah menafsirkan, di antara makhlukku yang takut kepadaku hanyalah siapa yang mengetahui keperkasaan, kemuliaan dan keesaanku. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ilmu itu bukanlah banyaknya hadis yang dikuasai, tetapi ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Kemudian Hasan Basri rahimahullah juga menyampaikan, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun tidak terlihat di mata, menyukai apa yang Allah sukai dan menahan diri dari apa yang Allah murkai. Berarti di sini orang yang takut sama Allah, maka dialah yang orang yang ilmu tadi yang paling tinggi ya, yang berilmu. Kemudian setelah itu beliau membaca, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Di sini surat Fatir ayat 28 ya disebutkan hamba Allah yang paling takut pada Allah adalah ulama. Maka dalam artian kenapa gitu ya? Karena mereka berilmu. Ya kalau orang-orang yang yang takut, semakin takut kepada Allah, berarti dia harus semakin berilmu dulu, tahu gitu ya. Sehingga apa? Semakin takut gitu, takut begini. Nanti aku kalau gini takut ya gitu ya. Mengajarkan yang haram gitu ya. Berarti dengan harus menuntut ilmu dulu gitu ya. Baru kemudian dia akan menjadi takut. Karena ilmu membuat seseorang takut kepada Allah. Yang kelima, tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, niscaya dia diberikan pemahaman ilmu agama kepadanya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan menambahkan ilmu agama kepadanya. Ya entah itu dia dari manapun yang dia dapatkan gitu ya, tapi itu akan menambah kecintaan ya, kebaikan untuk orang tersebut. Maka di sini Al-Hafiz berkata, konteks hadis tersebut, siapa yang tidak mendalami agama, yaitu tidak mempelajari kaidah Islam atau kaidah untuk mengetahui masalah-masalah furu, berarti ia terhalang dari kebaikan. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena terhalang dan kebaikan, dia nggak mencari tahu gitu, nggak cari tahu ilmu ini, ilmu tentang ini, ilmu ini gitu ya. Jadi dia terhalang untuk melakukan amal-amal kebaikan gitu ya, karena emang nggak tahu gitu ya. Gimana mau tahu, dia juga nggak mau tahu nggak mau cari tahu. Salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, ilmu bisa menjadi senjata menyelesaikan permasalahan. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi 68 yang kita sering bahas ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubron. Bagaimana kalian bisa bersabar, kalian nggak tahu ilmunya, nggak punya pengetahuan tentang itu gitu ya. Maka bagaimana kita bisa lulus ujian? Sementara kita nggak punya senjatanya. Senjata tadi apalah tentang ilmu yang harus kita pahami ya dari setiap seluk-beluk amalan kita. Mau itu amalan hati, amalan ucapan, ataupun amalan perbuatan. Ya tidak lepas dari ilmu gitu ya Om ya. Kemudian yang ketujuh, ilmu memberi manfaat kepada manusia. Ya, disampaikan di sini ilmu itu bagaikan petunjuk ya. Kata Rasulullah di sini, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang mendengannya aku diutus laksana hujan yang menyiram bumi. Di antaranya ada tanah yang baik subur, yang menerima air, sehingga menumbuhkan tumbuhan rerumputan yang banyak. Ada juga tanah yang tandus, yang menahan air, sehingga dengannya Allah memberi manfaat untuk manusia, mereka meminumnya, memberi minum hewan ternak, dan bercocok tanam. Dan ada juga yang berupa tanah lapang yang tidak menahan air, dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah tanah yang subur ya. Perumpamaan orang yang mendalami agama Allah dan apa yang mendengar Allah mengutusku bermanfaat baginya sehingga ia belajar dan mengajarkan ilmu, dan itulah tanah tandus perumpamaan orang yang tidak mempedulikannya dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya dia mengutusku. Berarti di sini manusia itu berbeda-beda dalam memahami ilmu. Ada yang seperti tanah tandus, nggak bisa, nggak diterima, nggak menerima ilmu tadi. Salah satunya tadi ternyata wadahnya masih kotor, yaitu hatinya ya. Hatinya belum bersih ya, yang masih dipenuhi dengan keharuman dan subhat. Tadi ya, hatinya masih kotor. Jadi ilmu itu susah masuk gitu, mental terus gitu ya. Setiap dikasih tahu, mental lagi ya. Berarti bisa ada sesuatu yang butuh kita bersihkan dalam hati ya. Salah satunya hal-hal yang haram, yang Allah nggak ridho gitu ya. Kemudian 3 kelompok dalam menerima ilmu tadi ya. Yang pertama tadi ya, disebutkan di sini
Nabi SAW menyatukan dua kelompok manusia terpuji karena sama-sama memberi manfaat bagi orang lain, dan beliau juga memisahkan kelompok ketiga yang tercela karena tidak memberi manfaat apa-apa kepada manusia tadi ya. Dalam hadis tadi ya, ya. Kemudian yang ke-8, mengajarkan ilmu itu lebih baik dari unta merah. Nah, unta merah itu simbol kekayaan ya, ya. Dalam artian di zaman dulu ya, unta merah itu kemewahan ya, harta yang paling berharga ya. Kalau dulu unta merah itu mahal ya. Kalau diartikan sekarang ya, mobil yang paling mewah apa sih ya, ya. Nah, itu sampai seperti itu. Dia bagaikan seperti unta merah ya, simbol kekayaan. Disebutkan dalam hadis, demi Allah ketika Allah memberiku petunjuk kepada seorang melalui usahamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Daripada kekayaan dunia gitu ya intinya. Kita menyampaikan sesuatu petunjuk nih maksudnya ilmu. Dan orang itu akhirnya dia sadar, kemudian dia tertunjuki gitu ya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, masuk Islam mungkin ya, ada yang belum Islam misalkan masuk Islam, maka itu lebih baik bagi seseorang ya daripada unta merah. Jadi ngasih jalan hidayah ya buat orang lain, maka itu pahalanya luar biasa ya. Kemudian jalan pintas menuju surga. Nah ini, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Salah satunya anak-anak kita yang sedang belajar ilmu agama, misalkan salah satunya di pesantren atau dimanapun namanya gitu ya, di sekolah, dan dia menuntut ilmu agama, maka itu dikatakan dia akan dimudahkan jalan menuju surga, termasuk orang tuanya ya, yang membiayainya. Karena itu akan mengalir ya ya, nggak akan pernah luput bagi Allah ya, 1% pun atau sedikit pun ya, keringat kita ataupun apapun gitu ya, itu sudah Allah catat ya, dan Allah akan ganti dan nggak akan pernah luput. Ya, keringat kita gitu ya, ya. Dan itu kadang nggak berasa ya, kadang berasa, oh amalan kecil nih kayaknya nggak dipandang nih sama Allah gitu. Ternyata amalan kecil itu justru lebih besar ternyata di hadapan Allah kelak. Karena apa? Karena ikhlasnya. Dibanding orang yang dia amalannya besar, ya kayak seolah-olah dia tuh udah, wow dakwahnya udah ratusan ribu orang gitu ya. Tapi ternyata apa hati kecilnya untuk pengakuan terhadap yang dia lakukan, pengakuan manusia. Iya supaya dibilang seperti yang kemarin kita sampaikan gitu ya. Untuk pengakuan manusia dan pujian manusia. Nggak ada artinya di sisi Allah gitu ya. Kemudian jalan pintas menuju surga tadi ya. Berarti di sini bukankah ilmu menentukan menentukan salah dan benarnya kualitas amalan kita ya, dan dapat menambah banyaknya kuantitas amalan karena cerdas dalam beramal tentu dengan ilmu. Kalau orang cerdas beramal itu pasti dia dengan ilmu dulu gitu ya. Nggak mungkin lah dengan orang yang tidak berilmu bisa seperti itu gitu ya. Kecuali dengan tadi ya kehendak Allah gitu ya. Jadi Allah berkehendak terhadap orang ini, dia pemaksiat misalkan ya. Bagi Allah mudah ketika dia bisa husnul khotimah. Dalam waktu singkat dia berubah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga gitu ya ya. Atau dia mati syahid, padahal orang menganggapnya orang yang buruk misalkan ya. Nggak ada manusia yang tahu ya. Itu bagaimana Allah berkehendak aja ya terhadap seseorang. Maka versi kita ya terbaik bagi kita dengan orang lain nggak akan sama ya. Versi saya dengan Ummahat berbeda ya. Versinya begini, saya versinya begini ya. Yang terbaik saya begini nih, terbaik Ummahat kayak begini nih gitu ya. Maka yang terpenting ya, kita terbaik di sisi Allah gitu ya. Kalau hari ini Ummahat dengan ujiannya ini, saya ujiannya ini gitu ya, dan akan meningkatkan derajat kita dan kita sama-sama ikhlas gitu ya. Sama-sama ikhlas menghadapinya gitu ya. Tulus gitu ya, maksudnya ridho terhadap ketentuannya, maka itulah yang akan terbaik di sisi Allah gitu ya. Kemudian mengajarkan ilmu mendapatkan pahala yang serupa dengan yang mengikuti. Siapa yang mengajarkan ilmu kepada seseorang dan kemudian ia mendapatkan pahala, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tadi dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ini sudah diketahui ya ya. Dahsyatnya mengajarkan ilmu itu ini ya. Kemudian termasuk amal jariah yang tidak pernah terputus. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang solih yang mendoakannya.
Berarti tadi apa sih sedekah jariah kita? Udah ada belum untuk yang akan mengalir nanti? Atau apa ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan kelak, yang udah kita ajarkan kepada manusia misalkan ya, atau ke anak-anak. Kemudian kita punya anak-anak yang solih, itu yang akan dibawa. Selebihnya nggak akan dibawa ya. Semuanya habis. Misalkan kita punya warisan yang banyak, ya udah. Warisan itu hanya sebatas untuk peninggalan buat keturunan. Dan itu bukan menjadi ini ya, sedekah ya. Sedekah itu yang memang kita lakukan semasa kita hidup. Kecuali ya, harta itu disedekahkan oleh ahli waris untuk nama kita misalkan ya. Tapi kalau kita berjuang terus gitu ya untuk anak cucu, mengkirin anak cucu sementara kita nggak menuntut ilmu ya. Sementara kita nggak mendekat sama Allah gitu ya, ya. Kita mau nanti hanya meninggalkan yang tidak akan dibawa. Nggak akan dibawa mati ya. Yang dibawa mati hanya 3 aja ya, ya. Bukan yang kita tinggalkan buat anak cucu kita tadi gitu ya. Sampai ada pemahaman yang kayak gitu ya. Oh, nah berarti kan aku sedekah nanti gitu ya, ketika aku meninggalkan warisan yang begitu banyak. Ternyata ya warisan itu ya sekedar apa yang peninggalan kita, kecuali tadi sudah disedekahkan atas nama mayat misalkan ya. Berarti amal yang kita bawa ya udah yang 3 tadi. Sedekah jariah yang kita lakukan semasa hidup, ilmu yang bermanfaat yang kita tuntut dan kita ajarkan ke orang lain. Yang ketiga anak solih yang kita punya, yang akan kita bawa ya. Doa-doa mereka itu sampai ya insya Allah. Kemudian bentuk takarub kita kepada Allah ya. Ilmu itu adalah bentuk takarub. Bentuk takarub kepada Allah yaitu dunia itu terlaknat, semua isinya terlaknat kecuali zikir kepada Allah dan apapun yang mendekatinya. Orang berilmu atau orang yang belajar. Berarti di sini dunia ini terlaknat kecuali tadi ya yang mengingat Allah ya. Dan mengingat Allah baik itu dari hatinya, perbuatannya, ucapannya, semuanya tidak lepas daripada Allah gitu ya. Maka dengan ilmu ya. Semuanya harus dengan ilmu. Kemudian ke-13 termasuk amalan fi sabilillah. Siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga dia kembali. Ya. Berarti menuntut ilmu yang benar-benar tadi ya ya. Dengan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang ke-14, keutamaan orang yang berilmu dengan yang tidak seperti keutamaan Rasulullah SAW dengan orang yang paling rendah di antara umatnya. Maka Rasulullah bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, laksana keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Setelah itu Rasulullah sebutkan, sungguh Allah para malaikatnya, para penghuni langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, bahkan ikan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi orang-orang yang mengajarkan manusia ini semua mendoakannya ya Semut di lubangnya gitu ya. Kita mengajarkan satu ini ke anak gitu ya ya, itu udah sama ya. Karena yang pertama kali yang patut dan harus wajib ya kita dakwahi, kita kenalkan mengajarkan ilmu kepada mereka adalah keluarga kita ya, yang terdekat. Karena tadi surah At-Tahrim ayat 6 ya. Nanti kalau Allah akan bertanya tentang anak kamu emang udah diajarin belum gitu ya. Keluarga kamu udah diajarkan belum tentang Islam gitu ya. Atau siapapun di keluarga kalian udah diajarkan belum gitu ya. Jangan-jangan anak kita nggak diajarkan, tapi orang yang jauh kita udah ajarkan gitu Maka ini kita akhirnya terluput ya. Luput dari At-Tahrim ayat 6 tadi. Jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ya. Ya itu berarti diajarkan ya kepada orang-orang terdekat ya ya. Kemudian 15, semua makhluk mendoakan dan memohon ampun untuk orang yang berilmu. Kemudian yang ke-16, Allah akan mudahkan menuju surga. Jadi Allah akan memudahkan memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah. Untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar'i tadi dan mengamalkannya. Kemudian Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat. Ketika mereka melewati sirat dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Kemudian keutamaan yang berilmu atas ahli ibadah, laksana keutamaan bulan dan seluruh bintang-bintang. Jadi ilmu itu lebih, orang berilmu yang lebih dahsyat ya. Daripada orang yang ahli ibadah tapi nggak tahu ilmunya. Udah rajin puasa gitu ya, dia nggak tahu ilmunya.
dia menutup aurat, nggak tahu ilmunya, ya udah ikut-ikutan aja gitu ya. Padahal nanti ditanya, "Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu?" Gitu ya, ya. Semuanya kan ditanya. Jadi, dia beramal baik, tapi nggak tahu itu tuh, dasarnya apa gitu, ya. Maka disebutkan orang yang berilmu tuh lebih tinggi kedudukannya daripada ahli ibadah aja ya. Sementara dia beribadah terus tapi nggak tahu dasarnya gitu, ya. Kemudian yang ke-18 ulama adalah pewaris para nabi, betul ya. Karena, kejernihan ilmunya tadi ya, kemudian amal-amalannya. Ke-19 terakhir ya. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah membahagiakan orang yang mendengarkan sesuatu dari kami. Lalu ia sampaikan seperti yang ia dengar karena mungkin orang yang diberitahu itu lebih memahami daripada orang yang mendengar tadi. Berarti menyampaikan kepada yang lain ya, ya. Kemudian, maka asal dari, ini nggak perlu kita bahas ya karena lumayan panjang ya. Sampai di sini ya. Kemudian tadi ya, Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama ya. Ulama yang meninggal akhirnya Allah cabut ilmu dari manusia ya. Beberapa, ulama kita meninggal itu sebenarnya Allah sedang mencabut ilmu juga di tengah-tengah manusia ya. Kemudian mutiara ulama tentang ilmu, salah satunya siapa yang menuntut ilmu demi menginginkan apa yang ada di sisi Allah, maka ilmu itu akan lebih baik baginya daripada dunia beserta disinari matahari seisinya. Ya sampai di sini ada yang mau kita, diskusikan dulu Umat? Karena waktunya udah habis ya. Sementara sebenarnya masih ada lagi yang mau dibahas ya, tapi waktunya udah habis. Ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Seseorang yang belajar ilmu tapi tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, Iya. contohnya saya aja gitu. Hukumnya gimana, Bu? Nah, iya. Mengajarkan ke manusia lain itu sebenarnya, dengan orang-orang terdekat pun termasuk, Jadi misalkan nih, anak kita misalkan, atau cucu, ya, dengan ilmu yang sedikit tadi gitu, ya, itu sebenarnya bisa, ya, Berarti bukan karena nggak bisa sebenarnya, ya, bisa sebenarnya, untuk mengajarkan kepada manusia. Nah tadi ya, menuntut ilmu hukumnya wajib, tapi mengajarkan itu fardu kifayah. Ya, kalau udah ada orang yang mengajarkan misalkan gini ya, ya, di tengah manusia udah ada nih yang ngajarin gitu ya, maka gugurlah kewajiban kita orang-orang yang lain, ya, Tapi kalau menuntut ilmu itu fardu ain, berarti memang wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Terus kalau tadi pertanyaannya, gimana kalau saya nggak bisa ngajarin ya, ya, berarti tadi ya, kalau udah ada yang ngajarin, ya misalkan nih, kita nggak bisa ngajarin anak, kemudian kita titip nih ke sekolah gitu ya, sama gurunya, kemudian gurunya yang ngajarin gitu ya, berarti, gugurlah kewajiban orang tersebut, ya. Karena dia nggak mampu, ya kayak tadi ya, nggak mampu, dia nggak bisa ilmu agama dan lain sebagainya gitu ya, kemudian dia minta tolong guru ngajarin gitu ya, maka dia sudah di sana dia sudah, melakukan kewajibannya sejatinya ya tadi ya, menggugurkan tadi kewajibannya tadi ya, untuk menyampaikan ilmu. Seperti itu Ummahat, Gimana Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan nggak bisa, ya yang penting, tadi ya ada yang mengajarkan di situ. Kecuali kalau misalkan nggak ada yang mengajarkan ilmu di sekitar kita nih, berarti kita wajib menyampaikan. Dan ingat ada 3 kondisi. Yang pertama dikatakan, ketika melihat kemungkaran misalkan ya, maka cegahlah dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan kita. Kita nggak punya kekuasaan apa? Berarti cegah dengan mulut. Berarti dengan lisan kita menyampaikan. Yang ketiga, nggak bisa dengan lisan, berarti kita dengan hati itu udah selemah-lemahnya iman. Bagaimana kalau nggak ada dalam hati kita rasa benci lagi terhadap kemungkaran, maka itu dikatakan udah nggak beriman. Ya enggak? Karena itu udah selemah-lemahnya iman disampaikan. Dalam hati kita udah nggak misalkan nih, lihat orang depan mata, melakukan zina atau kemungkaran, kemudian dalam hati kita biasa aja, nggak apa-apa gitu ya. Di mana? Allah akan bertanya, "Di mana keimanan kamu?" Gitu ya.
dengan, kondisi kayak begitu kamu diem aja. Dan hati pun gitu ya, dalam hati pun kamu nggak mengingkari itu. Kecuali kalau kita nggak bisa dengan lisan, tapi hati kita mengingkari itu, yang nggak suka gitu ya, ya, itu dikatakan selemah-lemahnya iman. Ya itu seperti itu, ya. Kalau itu kemungkaran gitu ya, ya. Tapi kalau untuk, amar ma'ruf ya, mengajak kepada kebaikan, maka memang tadi, fardu kifayah ketika memang sudah ada yang mengajarkan, jadi orang yang lain pun, gugur ya kewajibannya. Seperti itu Umu Nafi. Ya, syukron kalau udah paham. Iya, afwan Banyak. Oh ya Mungkin di luar tema, tapi ini aku untuk membahas yang tentang keikhlasan ya kan. Karena kan dulu kan anak-anak diamanahin untuk mengatur keuangan sekolah gitu ya. Ya apa sih laporan segala macam yayasan tentang harus membuat flyer yang memang misalkan ada sisa saldo yayasan kayak gitu ya. Tapi kan kadang orang berpikir ada saldo lebih nih gitu kan. Terus akhirnya mereka langsung minta mukafaah di luar waktunya gitu kan misalkan. Terus yang tadinya istilahnya anak mau menutupi pengeluaran yang kadang juga kan kita juga mengambil apa ya, uang pribadi gitu. Ya itu kan ya akhirnya jadi harus dijelasin itu gimana ya, apa sih namanya, jadi posisi keikhlasannya. Jadi kan kita harus menyebut apa yang sudah dilakuin. Ini tuh begini, ini gini, ini pengeluarannya ini yang 900 tuh sudah ada pengeluaran begini-gini, itu gimana ya saja jadinya. Susah untuk ikhlas ya. Dibilang susah untuk ikhlas ya, jadi kita harus menjelaskan. Jadi anak tuh takutnya kayak, ya Allah ini tuh ikhlas nggak sih, karena kita harus menjelaskan juga, harus menyebutkan yang dilakukan gitu loh, maksudnya saja. Oh iya. Apa merusak keikhlasan itu gitu, jadi anak serba salah juga ya. Iya. Kalau di lembaga itu seperti itu, Memang kalau dalam Islam itu, kayak misalkan, pinjam meminjam misalkan ya, itu kan memang ada dalilnya jelas ya, kita harus mencatatnya. Bukan di situ berarti ya udah saling ridho ya, saling kekeluargaan. Ternyata dalam Islam memang disuruh itu, untuk menguatkan misalkan ya, menguatkan bahwasanya ini loh, kamu ini, kemudian, ini catatannya gitu ya, supaya tidak terjadi permasalahan di situ gitu ya, konflik. Kan Islam itu selalu ada, ininya ya, solusi ketika bagaimana nih konflik ini nggak terjadi, itu udah semuanya udah di ini ya, diatur sama Allah gitu. Nah, kayak misalkan di lembaga kayak gitu ya, emang kita harus menjelaskan, ya memang harus dijelaskan. Akhirnya merusak keikhlasan karena ini kan beda ya, karena terkait dengan keuangan dan itu terkait dengan orang banyak yang memang harus dijelaskan. Ya, kalau misalkan merusak keikhlasan tadi ya, bisa jadi mungkin ya, salah satunya tadi, kayak tadi ya, dalam organisasi misalkan juga gitu ya, itu akan nggak lepas dari namanya harus menjelaskan yang kita lakukan gitu ya, ya. Itu ya memang wajar aja sih, nggak sampai akhirnya, eee, merusak keikhlasan nggak usah dijelasin lah gitu ya. Seperti itu bukan, Iya sih, jadi kayak misalkan gini, kayak yang kan udah anak rinci kayak gitu kan. Jadi kayak yang ya banyak hal yang misalkan ada uang yang memang terpakai pribadi pun kadang-kadang nggak hitung-hitungan gitu. Jadi kayak kadang mikir gini loh, pas ada lebihnya kayaknya gimana, tapi kalau pas lagi ada kurangnya tuh yang mengikrarkan diri, oh saya ini perintis di sini gitu kan. Itu nggak mau tahu dan nggak mau tahu gitu, maksudnya istilahnya angkat tangan. Tapi ketika ada lebihnya, kok kayaknya lebih yang kayak aku berhak kok dengan uang itu, mau aku ambil kapan. Padahal kan mukafaah itu kan ada waktunya ya. Misalkan untuk guru les itu tanggal 10, untuk guru yang ngajar itu tanggal 20 gitu. Yeah. Kalau misalkan tiba-tiba diminta sebelum waktunya atau kayak gitu, akhirnya anak harus menjelaskan yang ya hal yang seperti itu berarti tidak apa-apa ya, Beca ya. Iya. Bukan berarti kita mungkin apa yang kita lakukan gitu ya. Karena itu lembaga sifatnya, kemaslahatan orang banyak.
ya. Kalau terkait pribadi, amalan pribadi ya nggak masalah, ini masalahnya terkait dengan lembaga. Terus tadi ya, kita jelasin kita udah banyak ngelakuin ini, ya sebenarnya ya udah gitu ya, kita juga sebenarnya nggak perlu menjelaskan itu gitu ya. Dan sebenarnya orang tadi ya, ketika tadi ya, kita udah bikin nih aturan mainnya, tanggal sekian ya udah tanggal sekian, nggak ada berhak yang lain untuk, "Oh harus saya, ini," gitu ya, "harus hari ini," gitu kan, nggak bisa, karena memang sudah ada aturan mainnya gitu ya. Makanya di lembaga itu memang manajemen itu harus kuat ya, karena kalau tidak kuat manajemen dalam suatu lembaga, organisasi tadi, pasti akan berantakan, pasti ya, karena manajemen itu pertama penting ya, kalau dalam sebuah lembaga ya. Seperti itu, Baik, Bu. Insya Berarti Allah. kalau misalkan belum waktunya tidak diberikan itu insya Allah tidak Enggak salah ya, enggak Ica ya? salah, karena sesuai dengan aturan main kan. Semua sesuatu itu memang dari awal udah bikin manajemennya gitu ya, ya. Tanggal sekian sekian sekian. Jadi, kita tuh, enggak bermain dengan satu orang ya. Kalau sifat lembaga itu untuk semua orang masalahnya aturan itu. Kalau kita hanya bermain hanya untuk, nanti kalau satu orang ya kita patokannya, susah. Akhirnya kita, manajemennya akhirnya berantakan pasti ya. Itulah kalau dalam lembaga gitu, luar biasa memang ya. Ya, seperti itu. Insya Allah nggak kenapa ya kalau menjelaskan pun. Ya, Ya, syukran jazakillah khairan ya Ustazah iya, atas ya, penjelasannya. Insya Allah lebih baik lah perasaannya. ya insya Allah. Oh kemudian tadi, Umu Dewi ya, Ustazah ingin mengirim pertanyaan karena khawatir lupa kalau langsung diketik. Kalau nggak langsung diketik, apakah termasuk ikhlas jika kita menuntut ilmu karena niat untuk mempererat tali ukhuwah? Bagaimana dengan niat sholat duha supaya lancar rezekinya, sholat hajat supaya hasil, maksud, dan lain sebagainya. Bagaimana juga misal ada orang yang berbuat baik supaya orang lain mencontoh perbuatan kita. Misal dia sedekah, sholat malam, itu niatnya agar orang lain mencontoh ke dia, apakah ini ikhlas atau bagaimana? Ya, yang pertama ya, untuk menuntut ilmu ini niat karena Allah ya, dan mempererat tali ukhuwah itu adalah bonusnya, Jadi, akhirnya jadi ukhuwahnya semakin kuat, itu sebenarnya bonus dari kita menuntut ilmu tadi. Ya niatnya karena Allah aja. Bukan untuk yang lain tadi ya, untuk, mempererat aja tali ukhuwah gitu ya, karena nggak enak sama orang lain gitu, ya. Tapi memang ini terjadi gitu, Jadi maka luruskan lagi niatnya karena Allah dan tali ukhuwah itu, akan terjalin dengan sendirinya ketika niat karena Allah tadi ya. Ketika Allah udah dapat nih, makhluk pun dapat, seperti itu. Ya, kecintaan Allah dapat nih, kecintaan makhluk itu otomatis ya. Kemudian bagaimana dengan niat sholat duha supaya lancar rezekinya? Sholat hajat supaya hasil ini, sholat sunnah itu niatkan karena Allah juga, bukan untuk mendapatkan, ini dulu ya, jangan, melihat, keutamaannya dulu. Ya keutamaannya udah jelas itu ya bonus gitu ya, tapi niatnya ya udah, kita melaksanakan sholat duha ya karena memang pernah Rasulullah perintahkan misalkan ya. Atau sholat tahajud, ya karena memang Rasulullah, itu sunnah Rasulullah gitu ya, kita ikuti untuk supaya Allah ridho. Dan lancar rezeki itu karena apa? Keutamaan tadi ya, karena disebutkan di situ apa, setiap sendi kita itu, ada sedekah di situ ya, 36 sendi tubuh kita dan dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah mencukupi sedekah kita. Jadi memang sedekah itu intinya emang untuk menambah rezeki, maksudnya Allah akan lipatkan, tapi bukan itu tujuannya gitu, Ya, sebagaimana kita, pengen apa ya, sedekah yang banyak gitu ya, kan untuk supaya berlipat ganda ya, supaya diganti sama Allah gitu ya. Itu tujuan memperbanyak tujuan tidak dinafikan boleh gitu ya, tapi niat karena Allahnya jangan dilupakan seperti itu, Jadi, niat karena Allahnya jangan dilupakan, adapun keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan itu adalah bonus dari Allah gitu ya. Nggak dapat pun juga nggak apa-apa gitu, Karena Allah berkehendak sebagaimana Dia berkehendak, sekehendaknya gitu ya. Mau dikasih, keutamaannya atau enggak, ya itu, gimana Allah gitu ya. Dan Allah menguji ya, keikhlasan kita pasti ya. Kadang kan ada orang, "Ah, udah sedekah kok dapat juga," gitu ya. Ini kamu sedekahnya untuk apa gitu ya. Kalau untuk Allah udah dia mendapatkan amalan di akhirat. Jadi kalau orang yang ikhlas itu, salah satunya dia mengharapkan amalan di akhiratnya.
tercatat di akhiratnya. Meskipun di dunia nggak Allah ganti dulu. Meskipun tadi ya, Allah ganti atau enggak itu urusan Allah. Tujuannya tapi tujuan kita udah nyampe ke sana gitu, Udah di akhirat tuh udah tertulis. Ada yang nggak sampai tertulis di akhirat karena apa? Karena tujuannya hanya dunia. Ya, contohnya sholat duha supaya lancar rezekinya gitu ya. Tapi dia nggak berniat karena Allah tadi gitu ya. Atau dia pengen sholat ini supaya seperti ini. Maka dia hanya mendapatkan di dunia, tapi di akhirat sudah tidak ada namanya gitu ya. Nggak tercatat. Kemudian bagaimana jika berbuat baik supaya berarti ini ya, berbuat baik supaya memotivasi orang lain. Nah, kalau bisa memotivasi orang lain dan tidak menimbulkan ujub di situ, silahkan. Tapi masalahnya kalau kita, memotivasi orang lain dan itu sulit menjaga niat, mending nggak usah gitu. Menjaga niat, akan membuat kita riya akhirnya, nggak usah aja. Karena yang penting, di sisi Allah, di sisi manusia nggak perlu gitu ya, ya. Tapi kalau misalkan memang kita bisa memotivasi orang lain, nggak ada unsur di situ niat riya atau ujub timbul gitu ya, maka ya lakukan. Ya ini kalau bagaimana dengan orang yang kita lihat ya itu bagaimana dia dengan Allah gitu ya. Apakah dia ikhlas atau enggak, itu berarti Allah yang tahu niatnya. Karena masalah hati itu kita nggak ada yang tahu ya ya. Kita menganggap orang ria juga nggak boleh, karena belum tentu dia ria. Seperti itu ya gimana Umu Dewi? Jadi untuk ukhuwah itu aja ya, bonus aja sebenarnya Tapi Allah paham Ustazah. ya insyaallah. Jazakallah khair. Wah iya. Jadi seperti itu ya, kita yang kita harapkan di sananya, di akhiratnya. Jadi kita tercatat di sisi Allah atau enggak, itu yang kita harapkan gitu ya. Kalau di sisi manusia, hari ini kita dapat tapi nggak tercatat di sisi Allah, ya buat apa? Tapi kalau misalkan dapat dua-duanya, ya alhamdulillah gitu ya ya. Itu bonus tadi ya, yang Allah kehendaki bagi orang yang Allah kehendaki ya. Ya, mungkin itu cukup sampai di situ Ummahat ya, kajian kita hari ini tentang menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita sudah pelajari bisa bermanfaat ya. Salah satunya kita selalu berdoa, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak bersyukur. Itu ya, yang selalu kita minta sama Allah. Salah satunya ilmu yang nggak bermanfaat ya, nggak berkah buat kita gitu ya Nah, mungkin cukup di sini, udah sampai batasnya udah lewat banget ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jazakallah khair. Punna Ummahat, maaf lahir batin ya Ummahat ya. Sama-sama, Sama-sama Ustazah. Sama-sama Ustazah, jazakallah khair. Punna Habibati.